karena kebijakannya salah, ya. Ketika kebijakannya salah, itu terjadi yang namanya hyperinflasi. Kalau kalian nggak paham fundamental simpel bahwa ketika setiap kali apapun yang kalian lakukan di dunia ini uang itu dicetak, kita ngomong sandang, pangan, papan, itu selalu jadi lebih mahal. Lu akan terus ya jadi orang miskin seumur hidup. Kalau cuman kerja keras, kita ngomong 20 tahun, percuma, lu akan terperangkap ya dengan income lu, dengan gaji lu. Lu harus mencari aset yang langka dan diinginkan oleh banyak orang. Ketika bahkan lu dokter yang punya tabungan 1 miliar, tahun depan ketika lu nggak ngapa-ngapain, uangnya ekspansi, 1 miliar lu akan jadi 900 juta. Uang lu itu akan selamanya bocor. Ini pun diketahui ya sama orang tua kita yang suka dulunya punya aktivitas untuk nabung emas. Mereka percaya hasil kerja kerasnya itu nggak mau didilusi, lalu mereka nabung-nabung emas. Uang yang bagus itu memang punya kelangkaan dan durabilitas seperti emas gitu. Ternyata tapi setelah gua tarik benang merahnya, inflasi ini nggak ngerampok semua orang. Inflasi ini hanya merampok orang yang tidak mampu untuk main di dalam game ini. Maksudnya apa? Ketika lu punya uang, lu bisa beli properti. Misal lu jadi kos-kosan gitu kan properti lu. Ketika properti lu jadi kos-kosan, tanahnya itu apresiasi karena inflasi ya. Bangunannya sih enggak. Tanahnya tapi apresiasi karena inflasi. Bangunannya lu perlu renovasi lagi. Tapi per kamarnya itu bisa lu sewakan ke orang-orang yang gajiannya bulanan. Ketika mereka gajiannya bulanan, sewanya itu ketika tahun depan lu bisa naikin gitu. Mereka yang kena inflasi, lu nggak kena inflasi, lu selamat dari inflasi, malah uang lu bertambah. Dari penambahan uang itu hasil sewa kosnya, lu bisa beli kos-kosan yang kedua. Jadi itulah yang tidak adil gitu. Itu yang gue percaya tidak adil. Orang yang punya aset itu akan sangat diuntungkan dan orang yang tidak punya aset akan sangat dirugikan. Karena ujung-ujungnya nggak punya aset nggak akan pernah bisa punya aset. Ketika gue lihat Gen Z sekarang, mereka mau tanya, oh rumah tuh berapa? Oh 2 miliar. Mereka udah minder dulu ya. Dengan angka sebesar itu mau beli rumah rasanya udah mustahil. Orang kaya itu kalau kita analisa ya, kekayaannya kebanyakan keikat di bisnisnya. Apalagi misalnya top 50 paling kaya. Mereka semua punya aset yang keikat dengan bisnisnya yang di pasar modal yang bisa diakses sama rakyat. Ya itu yang pertama. Yang kedua, mereka pasti punya properti. Entah itu di Jakarta, di prime area, ataupun di Bali, di prime area juga. Apapun yang terjadi, residential real estate mereka aja naik gitu. Dan biasanya mereka punya saham lain gitu. Mereka punya alternatif investment. Mereka invest di private equity, mereka invest di venture capital, mereka invest juga di crypto. Jadi ini akan jadi gelembung yang naik terus gitu. Sedangkan yang nggak sempat untuk naik gelembung ini akan terus tenggelam ke bawah. Konsekuensi ini adalah kesenjangan sosial dan ketidakstabilan politik. Ini yang bikin semua anak muda marah kenapa orang tua jadiin rumah tuh sebagai sebuah investasi. Karena mereka bingung uangnya mau diapain, mereka nggak ngerti pengetahuan investasi yang lain. Jadi mereka beli-beli rumah, disewa-sewain ke semua orang, dan anak mudanya yang mau beli ataupun mau sewa rasanya akan jadi kemahalan. Nah masyarakat yang desperate ini akan ngapain?